pagi semuanya, perkenalkan saya Indah Trigana dengan NIM 24140108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis arsitektur jaringan internet yang fokusnya pada application layer dan transport layer. Nah, untuk PPT sendiri, baik, untuk judulnya sendiri, tentang analisis arsitektur jaringan internet yang fokusnya pada application layer dan transport layer. Masuk untuk slide selanjutnya. Nah, ada internet. Sebelum masuk lebih jauh, kita pahami dulu apa itu internet. Nah, menurut pemahaman saya, internet itu sebenarnya adalah jaringan yang sangat besar yang menghubungkan banyak jaringan di seluruh dunia. Makanya sering disebut dengan network of networks. Dengan adanya internet, kita bisa melakukan banyak hal seperti browsing, kemudian kirim email, terus nonton video, terus bahkan main game online. Jadi semua aktivitas digital kita itu sebenarnya berjalan di atas jaringan internet ini. Kemudian masuk ke struktur internet. Internet itu intinya itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi punya struktur. Secara umum ada 3 bagian utama, yaitu ada network edge, kemudian access network, dan network core. Nah, ketiga bagian ini itu bekerja sama dari pengguna. Data dikirim itu lewat akses network, kemudian diproses di network core, dan akhirnya itu sampai ke tujuannya. Untuk pembahasan lebih rinci ya, network edge itu bagian paling dekat dengan kita. Pengguna isinya misalnya tuh kayak HP, kemudian laptop, komputer, dan juga server. Di bagian ini kita langsung berinteraksi dengan internet. Misalnya saat buka Google atau kirim pesan. Jadi bisa dibilang ini adalah ujung dari jaringan yang digunakan oleh user. Kemudian ada access network. Ini adalah bagian yang menghubungkan perangkat kita itu yang tadi ke internet. Contohnya seperti WiFi, jaringan seluler, terus fiber optik. Nah, cepat atau lambat, internet yang kita rasakan itu sangat dipengaruhi oleh akses network ini. Kalau jaringannya bagus, maka aksesnya itu akan jauh lebih cepat sampai gitu. Kemudian ada network core, yaitu bagian inti dari internet. Di sini ada router dan ISP yang bertugas mengatur jalur data. Jadi saat kita kirim data, misalnya buka website, data itu akan lewat banyak jalur. Router akan memilih jalur terbaik supaya data itu bisa cepat sampai ke tujuannya gitu dengan efisien. Proses itu biasanya disebut dengan routing. Kemudian ada protokol. Dalam jaringan ada yang namanya protokol. Protokol ini adalah aturan komunikasi antar perangkat. Jadi protokol ini mengatur bagaimana data dikirim dalam bentuk datanya, seperti dan bagaimana responnya. Tanpa protokol, perangkat tidak akan bisa saling mengerti. Contohnya seperti HTTP. Kemudian itu kan HTTP kan untuk web, terus ada TCP dan UDP untuk pengiriman data. Kemudian ada protokol stack. Supaya sistemnya rapi, jaringan dibagi menjadi beberapa lapisan yang disebut dengan protokol stack. Setiap lapisan punya tugas masing-masing dan bekerja secara berurutan. Keuntungannya sistem lebih cepat untuk dia itu terstruktur dan mudah dikembangkan. Jadi kalau ada perubahan di satu bagian, tidak akan perlu memengaruhi bagian lainnya. Nah, untuk application layer merupakan lapisan yang paling dekat dengan pengguna. Disinilah aplikasi-aplikasi internet berjalan. Contohnya seperti web di browser, terus ada email, dan aplikasi streaming. Saat kita buka website atau kirim email, itu semua terjadi di application layer. Lapisan ini juga yang mengatur komunikasi kita antar aplikasi gitu. Kemudian ada model komunikasi. Nah, di application layer ada 2 model komunikasi. Yang pertama itu ada client server, di mana klien meminta layanan dan server yang memberikan layanan. Contohnya saat kita buka website. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya peer-to-peer,
di mana semua perangkat kita saling berbagi data tanpa server khusus. Model ini biasanya digunakan untuk berbagai file. Kemudian ada transport layer. Lapisan ini bertugas mengatur pengiriman data antar perangkat. Selain itu, transport layer juga memastikan data itu sampai dengan baik gitu, mengatur aliran data itu dan mencegah kemacetan jaringan. Di layar ini ada dua protokol, yaitu TCP dan UDP. Nah, untuk TCP adalah protokol yang bersifat andal atau reliable. Artinya, data yang dikirim akan dipastikan sampai dengan benar dan berurutan. TCP menggunakan mekanisme seperti acknowledgement, yaitu konfirmasi bahwa data sudah diterima, dan retransmission, yaitu pengiriman ulang jika data itu hilang gitu. Karena banyak proses pengecekan, TCP jadi lebih lambat, tapi sangat aman, biasanya digunakan untuk web dan email. Sedangkan UDP itu berbeda dengan TCP yang tadi. UDP itu lebih sederhana. UDP tidak menggunakan koneksi dan tidak menjamin data sampai dengan sempurna. Tapi kelebihannya adalah dia bisa lebih cepat karena dia itu tidak ada pengecekan kayak si TCP tadi. Makanya UDP sering digunakan untuk streaming dan game online, di mana kecepatan lebih penting daripada keakuratan data. Nah, untuk mekanisme data dan kesimpulan terakhir, bisa disimpulkan bahwa internet itu adalah sistem jaringan yang sangat besar dan kompleks. Protokol sangat penting untuk mengatur komunikasi data, dan pembagian layer membuat sistem itu lebih terstruktur dan tersusun itu bisa lebih rapi. Selain itu, TCP dan UDP memiliki fungsi masing-masing, tergantung kebutuhan, apakah lebih mementingkan keakuratan atau kecepatan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.